Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di pagi menuju siang yang cerah ini Allah berikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan semuanya. Amin. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, dalam pelajaran 2 dengan tema zakat, infak dan sedekah ini, Ustadz ingin menyampaikan tentang uh, atau ya lebih fokus pada pembahasan zakat ya. Nah, ternyata anak sekalian, kita sebagai umat Islam ini banyak dibantu oleh atau banyak dibimbing oleh syariat yang Allah berikan. Misalnya saja syariat untuk saling berbagi ya, untuk saling memberi kepada sesama dan yang kepada orang yang membutuhkan. Dengan apa? Dengan harta dan benda yang kita miliki. Jadi syariat ini telah membimbing kita untuk saling berbagi dengan harta yang kita miliki. Nah, perbuatan terpuji saling memberi, saling berbagi ini kita kenal dengan istilah zakat, infak dan sedekah. Nah, ternyata zakat, infak dan sedekah ini tersimpan tujuan yang luhur, tujuan yang baik ternyata. Apa itu tujuannya? Adalah melahirkan kehidupan yang harmonis. Apa harmonis? Saling melengkapi, seimbang, tidak berat sebelah, kemudian menutup kesenjangan serta perselisihan antara orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan, serta apa tadi, menutup kesenjangan. Jadi zakat, infak dan sedekah ini ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Selain melahirkan harmonisasi, kemudian keseimbangan, kemudian menutup kesenjangan. Tidak ada konflik antara orang miskin dan kaya karena zakat sudah tersalurkan dengan baik, karena zakat sudah diberikan dengan baik. Zakat, infak dan sedekah kita sudah disalurkan kepada yang berhak. Nah, sehingga tidak ada kesenjangan. Oh, orang kaya itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak ada kata-kata itu karena zakat, infak dan sedekah oleh orang kaya sudah dikeluarkan. Dikeluarkan kemana? Dikeluarkan kepada orang yang berhak, yaitu orang-orang fakir dan miskin. Nah, dalam kesempatan kali ini anak-anak sekalian, Ustadz akan lebih fokus akan membahas tentang zakat. Nah, zakat dalam bahasa Arab artinya berkah. Jadi ketika kita berzakat, maka akan tumbuh yang namanya berkah, tumbuh keberkahan, tumbuh kebaikan, tumbuh kebersihan. Nah, jadi manfaatnya zakat itu akan kembali kepada kita. Apa yang kembali? Ya berkah, ya bersih, ya baik kepada kita. Nah, dalam istilah fikih, zakat adalah harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan tertentu. Jadi zakat ini diserahkan kepada orang yang berhak. Siapakah orang yang berhak? Banyak nanti ya. Nah, salah satunya adalah fakir dan miskin. Hukum mengeluarkan zakat menurut ulama adalah wajib. Jadi ulama sepakat bahwa hukum membayar zakat, mengeluarkan zakat itu adalah wajib. Jadi kita semua sebagai seorang muslim wajib membayar zakat karena zakat adalah rukun Islam. Nah, sebagaimana yang berbunyi di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, buniyal islamu ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wal hajj wa shaum ramadan. Jadi Islam didirikan atas 5 perkara,
yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi zakat ini adalah rukun Islam. Nah, apa saja macam-macamnya dan pengertiannya zakat? Nah, zakat ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan atau dikeluarkan oleh setiap muslim, baik anak-anak atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Dilaksanakan kapan? Mulai dari sebelum mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, itu adalah pelaksanaannya zakat. Nah, ini adalah ketentuan dan waktu zakat. Ketentuannya, zakat fitrah ini ya, zakat fitrah yang pertama tadi kita bahas. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan berupa barang makanan pokok ya. Jadi zakat fitrah ini hanya boleh dikeluarkan berupa makanan pokok. Seperti apa? Seperti beras, gandum, kurma kalau di Arab Saudi ya. Beras itu kalau di Indonesia. Nah, berapa jumlah yang harus dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah? Yaitu minimal adalah 2,5 atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu adalah ketentuannya. Berupa apa? Berupa barang makanan pokok. Berapa jumlahnya? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kapan waktunya pembayaran zakat? Nah, waktu pembayaran zakat itu bisa dilakukan di awal Ramadan, di akhir Ramadan, dan wajib hukumnya membayar zakat atau melakukan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan ketika mulai terbenam matahari hingga sebelum melaksanakan waktu sholat Idul Fitri. Itu yang pertama, zakat fitrah. Nah, ternyata tadi sebagaimana disampaikan di atas sama Ustadz, siapakah yang berhak menerima dan apa hikmahnya zakat fitrah? Yang pertama, penerima zakat fitrah adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, diutamakan orang yang fakir dan miskin. Apa hikmahnya? Hikmahnya dari zakat fitrah adalah membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor bagi orang yang berpuasa. Dapat membantu dan memberikan kebahagiaan kepada penerimanya ketika masuk Idul Fitri. Jadi sangat membantu. Hikmah dari zakat fitri ini sangat membantu baik kita yang mengeluarkan zakat, baik orang yang menerima zakat. Nah, yang kedua itu zakat mal. Apa zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta, atau dalam bahasa Arabnya mal itu adalah malun, itu harta. Jadi zakat mal adalah zakat harta tertentu yang wajib dibayarkan atau dikeluarkan kepada orang lain sesuai asnaf setelah memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi zakat harta ini ada banyak ya macamnya. Salah satunya nanti apa saja yang wajib ya, atau saja harta yang wajib kita zakati. Yang pertama di antaranya adalah emas, perak ya, atau perniagaan atau jual beli barang ya. Kemudian hasil pertanian. Nah, kalau di sini kita bisa lihat di halaman 32 sampai 34 itu tentang bagaimana ketentuan dan kapan bisa dikeluarkan zakat mal. Nah, pertama emas, contohnya satu nisabnya adalah 85 gram emas. Kemudian harus berapa lamanya tersimpan?
harus 1 tahun. Kalau kita punya emas sebanyak 85 gram ya, selama 1 tahun itu, maka wajib dikeluarkan berapa? 2,5% ya. Ini dalam tanda kutip emasnya emas yang tidak dipakai. Emasnya adalah emas berbentuk balok, kotak, emas yang kemudian kita simpan ya, bukan emas yang kita pakai. Kemudian perniagaan, kemudian hasil pertanian. Nah, hasil pertanian itu berupa apa? Tanam padi banyak berhektar-hektar, kemudian menghasilkan hasil sebanyak 300 sok atau sama dengan 930 liter bersihnya setiap panen, maka 10%-nya harus dikeluarkan untuk dizakatkan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang peternakan sapi, kambing, kerbau, domba, segala macam hewan yang kita ternak, nah itu wajib dizakati agar apa tadi? Agar tumbuh yang namanya berkah, tumbuh yang namanya kebaikan di harta-harta kita. Nah, itu anak-anak sekalian, bisa kita lihat, cek di halaman 32 pembagiannya, kemudian di halaman 33 dan kemudian 34 ya. Nah, itu anak-anak sekalian. Siapakah yang berhak menerima harta, zakat harta? Tadi sebagaimana Ustadz sampaikan, sesuai asnaf ya. Ada 8 asnaf, diantaranya adalah penerimanya fakir, miskin, amil zakat atau pengelola zakat, mu'alaf yang baru masuk Islam, orang yang punya hutang, nah itu boleh menerima zakat mal, musafir, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Orang yang bermaksud membebaskan hamba saya, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Apa hikmahnya ketika kita membayar zakat atau mengeluarkan zakat mal? Di antaranya adalah mensucikan jiwa dan bersihkan diri dari sikap kikir, menenteramkan jiwa, menolong orang yang lemah, sebagai sarana bersyukur kita akan karena Allah telah memberikan nikmat harta yang banyak kepada kita dan mendatangkan keberkahan. Jadi anakku sekalian, jadi berzakat itu tidak akan mengurangi sedikit pun kepada harta kita, melainkan akan semakin menumbuhkan keberkahan dan sangat membantu bagi orang yang membutuhkan. Nah, itu saja barangkali pada kesempatan kali ini yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu di tatap muka berikutnya tentang infak dan sedekah ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.